Oke, Natsukinya diambil langsung. Yang belum bawa, ini adiknya kenapa? Anak saya. Kenapa? Kabur. Kabur? Minus kah? Iya, nggak tahu, saya belum periksa ke mata, soalnya nggak mentol si cilik. Apa? Aja Pak, berdiri sini dek. Kaburnya sampai berapa? Lihat tulisan itu, mana yang kebaca, mana yang enggak? Baca yang ini. Coba mundur lah, nah segitu. 1, 2, 3, 4, 5, 1,5 meter ya. Maju dikit aja, pas kali. Oke, cukup. Mundur dikit. Oke, cukup. Ya, lihat tulisan itu. Mana yang kebaca, mana yang enggak? Coba dibaca. Coba dibaca dari E dulu. E-nya kabur enggak? Enggak. Nah, coba baca. Kalau sudah mulai kabur, berhenti situ. E N Z Y L P U F P P Itu mulai kabur. N R T S F. Nah, Iya. terus bawahnya Kabur sini. enggak kebaca enggak? Baca sedikit. Kamu jangan disipit-sipitkan gitu, jangan. Nanti silindermu nambah. Kamu lihat double enggak? Kalau ngelihat tulisan itu double enggak? Double. Enggak. Hurufnya double enggak? Yang ini double enggak? Oh iya. Double. Nah, berarti ada silindernya. Karena kebiasaan kamu kalau nggak ngelihat disipit-sipitkan. Iya. Difokus-fokus. Itu yang bikin silinder ya. Ini hal ini yang nggak diketahui sama banyak orang dan nggak diberitahukan ya. Oke. Tapi tambah terang soalnya di sini. Iya, bukannya masalah tambah terang atau enggak. Silinder ya. Silinder nambah. Jadi sudah minus plus tambah silinder. Ya. Parah loh. Huruf garis ke-6 nggak kebaca sudah. 1,5 meter bahkan. Karena kalau masuk angkatan itu tesnya 6 meter. Harus sampai bawah kelihatan. Jadi selama ini nggak pernah pakai kacamata kamu? Enggak. Terus kalau sekolah gimana? Maju? Duduk paling depan? Kelihatan. Hah? Kelihatan. Wah aneh, mau 1,5 meter aja nggak kelihatan. Guru ini nulisnya gede gitu. Ya, huruf saya sak huruf E N gitu ya. Ya. Oke. Yang baru lagi siapa? Ibunya ini? Neneknya bilang udah kali ini. Neneknya ikut berobat juga apa? Berobat apa? Itu apa namanya? Baca. Ya, sudah datang 2 kali nih. Yang pertama diobatin gimana ibu? Sudah enak. Coba ibu berdiri sini sama 1,5 meter. Yang ada titiknya itu. Nah, ya maju dikit. Kebanyakan, mundur dikit. Ya, dah. Ya tulisan yang sama. Baca coba. F yang kecil ini ya. Ya sembarang wis. Yang ini dari sini. Ya, lu ibu sampai baca gitu. N E F N E G Nah, H B S C yang depan itu T P H iya. P Waduh. M U C T N C. Bawahnya? Yang ini. Oke. Bisa 2 dari bawah. Kalah kamu dek sama orang tua. Baru diobatin sekali nih. Gimana kamu? Sekarang sekolahnya online, belum ditambah lagi game online. Iya. Ya. Itu. Rusak matanya ya. Bulan ini. Ya, oke, diminum semua Natsukinya bareng. Ya, langsung diminum aja. Ini bapaknya mau berobat apa? Paru-paru kenapa? Batuk darah. Lah kok baru sekarang? Kemarin istrinya berobat enggak ikut berobat. Kemarin itu kan Bawa ikut gak berani. Lah kan cuma minum tok kalau organ dalam. Jadi nggak perlu dispray, nggak perlu diapain. Ya? Ya kemarin bisa minum itu. Iya, ditambahkan spraynya Mas Salim bila perlu ya. Oke, sudah semua. Oke, langsung aja. Pak Subandi sudah diminum.
nanti saya juga ikut tetes. Ikut tetes. Iya. Soalnya matanya kan sebagian sini tuh berair. Ya udah, diminum dulu Satsuki-nya. Ayo, dah. Dah, kita ambilkan spraynya dulu, benar. Laporan lagi Pak Satpol. Foto. Ya, 2 gambar cukup, Pak. Ini Pak Satpol PP nih di sini. Satpol PP kena glukoma, ngelihat orang cuman badan ke atas, jadi kakinya nggak kelihatan. Jadi kalau suatu saat ketemu kuyang itu bingung, pikir orang gak ono kaki karo deh. Tapi sudah sembuh Pak. Ya Pak ya. Udah lumayan. Glukoma itu kayak Duti ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, mau berobat ke luar negeri pun nggak akan bisa, termasuk ROP yang diderita anaknya. Ini Akila, itu walaupun sampai luar negeri, kemarin ada yang coba ke Belgia sama Jepang. Ya, berapa ratus juta itu nggak bisa. Ya, kalau ibu apa? Organ dalam yang kemarin tuh. Iya, kemarin ini sama Itu airnya Satsuki-nya dibuka, saya tambahkan ini ya. Jadi kalau untuk organ dalam sih sebetulnya kalau punya ini nggak perlu ke sini, tinggal minum aja sih. Ya, cuman kalau nggak punya ya ke sini aja. Diaduk terus diminum ya. Oke, saya tetes yang untuk mata ya, nggak semua ya. Jadi kasus-kasus yang ini glukoma, ROP, glukoma, ablasi retina, mata minus saja lah, nggak usah jauh-jauh. Itu medis hitungannya sudah angkat tangan. Bisanya cuma di lasik. Nah, lasik itu balik lagi, minus lagi malah tambah parah. Lasik itu tahu nggak diapain? Kayak sisek gitu. Yang lonjong dibulatkan, dipotong. Oh. Ya. Teorinya mata minus itu lonjong, jadi dibikin bulat. Beberapa orang, terutama bocil-bocil yang orang tuanya kaya, mereka bangga akan dengan dilasik. Nah, katanya, terutama yang di FB itu, yang di ada tulisan solusi kesembuhan mata minus itu, bocil-bocil yang istilahnya usia belasan tahun, baru kepala 2 gitu ya. Agak maju Dek, duduknya. Duduk maju, nggak. Nah, ya. Tetes langsung merem ya. Buka mata yang lebar, tahan pakai tangan, jangan kedip, hatinya tahan, jangan kedip, pakai tangan dibuka gini. Oke, merem ya. Itu mereka pikir dengan lasik langsung bebas kacamata. Ya memang, tapi sementara 7 tahun, 10 tahun kemudian minusnya tambah tinggi, mulai kabur lagi. Ini tumben bangun ini. Enak. Ya, ikutnya deh. Nah, banyak. Nanti ini ibu, anak, cucu ikut berobat semua. Enak. Ya, oke. Cuman ini spray aja. Kalau ibunya kakinya aja yang bisa dispray, sama mana yang pokok yang bisa dispray, spray aja dulu. Ya, mana yang sakit? Kaki. Mana yang sakit? Spray aja. Kemarin habis berobat sekali kesini gimana perkembangannya? Kalau waktu belum ya, tapi malamnya terus besoknya sudah merasa enak. Malam besoknya langsung enak. Enaknya gimana maksudnya? Nyerinya hilang. Nah, waktu itu sampai dari belakang tembus ke depan. Belum pernah cek kreatin ya? Belum ya? Biasanya kalau pinggang
Nah, itu yang sakit bagian belakang itu biasanya ginjal, tapi biasanya loh ya nggak semua ya. Makanya yang dicek harus kreatinnya atau fungsi ginjal. Ya. Jadi makanya harus cukup minum ya. Jadi minumnya jangan diirit-irit ya. Sesuaikan sama berat badan. Normalnya antara 1,5 liter sampai 2 liter. Ya. Ini Tuti waktu pertama kali ke sini jalan aja nggak bisa. Ya, bukan karena mata nggak lihat. Mata juga nggak lihat, dua-duanya saya senter nggak tembus. Cuman memang dia pernah lumpuh. Bilangnya TB tulang. Iya itu dia. Yang sebelah. Dibilang TB tulang. Saya obatin cuman 2 kali ke sini. Nggak cuman mata yang bisa melihat, bisa jalan udah tanpa digandeng. Makanya rutin berapa ke sini, nanti lebaran ini. Lebaran lagi artinya bulan 4 ya. Nah, itu 2 tahun. Obat ke sini. Dari ndak bisa jalan, ndak bisa lihat, ndak bisa nyium bau, sekarang sudah mulai normal. Berangsur-angsur bisa baca, ya, walaupun harus jarak dekat masih an. Nah temennya yang ngasih tahu itu cuman berobat 5 kali sudah 90% katanya dia, berhenti. Terakhir datang ke sini sama pacarnya, habis itu nggak datang lagi. Baru 1 tahun lebih baru balik lagi. Ya. Ternyata apa? Berobat ke tempat lain, matanya tambah keluar uratnya semua, tambah parah, tambah nggak kelihatan. Nah, akhirnya balik sini lagi. Ada di YouTube saya kok, baru setelah 1 tahun kemudian baru balik lagi. Ya. Nah itu loh. Jadi notabene kalau yang medis maupun alternatif sudah nggak bisa, kalau istilahnya belum nemu pengobatan yang tepat, jangan coba-coba. Tapi kebanyakan orang itu kan berusaha, kayak Pak Subandi ini berobat sudah sampai 1 mobil habis ya. Jadi habis-habisan dah. Coba waktu itu langsung ke Master Lim. Jangankan mobil, motor aja nggak habis. Ya. Oh, di sini loh kalian bayar. Tinggal kalau mau treatment sendiri, Satsukinya diminum di rumah sendiri buat dia sendiri, bukan buat saya ya. Ini kalau di K24 ada ya Mas? Nggak ada Pak, nggak ada Pak. Di mana? Nggak ada. Kalau Satsukinya K24 sama Kimia Farma itu kan franchise Pak, jadi harus nembusin Jakarta. Jadi dipastikan belum ada Satsukinya. Kalau hari itu saya ke Viva sama ke Salma itu udah ada. Nggak ada. Viva nggak ada. Viva itu juga franchise Pak. Terus adanya di mana Mas? Adanya di apotek-apotek yang perorangan Pak, bukan franchise Pak. Wah. Sama salon-salon perorangan. Tadinya, Daerah ini, daerah masyarakat. waduh, nggak hafal Pak saya, bukan saya yang masuk ke sana. Ya, banyak juga yang online ya, tapi mereka cuma sedia botolan. Jadi kalau dus-dusan ya dipastikan cuma hanya ada di Master Lim. Kalau ada yang di luar jual dus-dusan berarti bohong. Sementara belum ada. Tapi ada beberapa juga yang memang distributor Satsuki itu ada, kayak Heru Salon yang di Pucang itu ada. Pucang itu. Ya, itu pasti ada dus-dusan. Itu karena dia distributor. Selain itu ada perorangan Mr. Prakas, itu orang India. Ya itu cuma itu aja, lainnya nggak ada. Pucang mana Mas? Pucang Hadi. Pucang Anam Timur. Pucang Anam Timur. Boleh buka mata ya? Ya, minum lagi Satsukinya. Kalau Satsukinya di marketplace, di beberapa apotek sama salon kecantikan itu masih ada, tapi nggak merata gitu, masih Jawa Tengah apalagi Jawa Barat nggak ada. Jawa Timur aja baru area Surabaya, Gresik, Malang, Mojokerto, Bangkalan, sama daerah Pandaan situ daerah. Nah, pokoknya
masih terbatas lah. Makanya kalau mau cari kesulitan gitu, mending langsung hubungi Master Lim, langsung dibantu kirim. Ya. Kalau bisa habis minum ini fotonya dirobek, biar nggak diambil orang nanti bisa dipalsuin. Nggak bisa. Kalau yang mau Su Satsuki Bondobiro. Nah, maksudnya kan Mas Yati ini kan kalau di POM kan masih dalam keadaan bagus itu Mas. Saya kan tadinya saya kumpulin satu dus dulu, resep dulu, masih bagus. Ini bahaya nih kalau diambil orang, nanti tinggal nanti segelnya atau itu loh, kira-kira itu loh Mas. Makanya mending dirobek biar nggak disalahgunakan. Nggak bisa, mereka mau inovasi terus. Jadi tutupnya diganti, ininya labelnya diganti. Habis ini produksi baru ya, 2 kali produksi label ganti udah. Jadi mau Bondobiro. Mau Bondobiro untuk palsu. Nggak bisa satu gini. Dan dipastikan kalau dus-dusan nggak ada sumbernya. Kecuali yang saya berikan tadi ini. Ya, hanya bisa ngecer mau 1 botol 2 botol lah. Ya. Karena Satsuki ini memang sebetulnya awalnya itu saya untuk minum keluarga sendiri, jadi bukan untuk ibaratnya untuk dipasarin bebas. Karena begitu saya minum sejak tahun 2016, ya, yang terjadi apa? Semuanya diregenerasi, jadi lebih sehat, lebih mudah. Bahkan beberapa anak-anak itu daya ingatnya luar biasa, sehingga kalau anak-anak saya ini bisa dibilang ya pinter-pinter ya. Yang paling kecil pinter bahasa Jepangnya ya. Sekarang ranking terus sekolahnya. Yang paling besar bahasa Inggrisnya pinter, habis ini kuliah di Australia ya. Yang nomor 2 punya usaha sendiri sampai hari ini ya, luar biasa. Jadi cewek usia 18 tahun sudah punya usaha. Handphone ini dibelikan anak saya. Nggak cuma saya, mamanya, kokonya dibelikan semua. Dari usahanya dia. Bayar cash ke adik, kartu kredit ke adik, nyicil. Ya. Jadi sudah pinter usaha. Ya. Ayo nanya lagi. Ini luar biasa handphone ini. 256 giga. Kemarin 128 error terus. Makanya saya ganti. Nah. 256 ya. Nah, fotonya itu yang bisa ngerekam lama. Kenapa? YouTube-nya Mas Salim terakhir nggak upload karena begitu direkam hilang. Error ya. Nah, kalau ini kan hitungannya kan kayak tadi ya, ada teleponnya barusan ya, anaknya ROP. Lalu dari mana? Dari YouTube. Nah itu loh, sangat bantu ya. Kasihan kalau sudah seperti itu kan mau kemana? Mau sampai luar negeri loh, sudah angkat tangan. Kayak Akila ini ya, intinya kan sudah ada perubahan. Kemarin ada yang telepon enggak Mas? Dari majalah. Ada yang telepon. Cuman ya kasihan juga sih. Untuk medianya kan belum bisa terjangkau gitu loh. Ya kan? Disuruh ke sini kayak Akila yang nggak bisa, jauh rumahnya. Nah terus Itu saya kabari Mas. Terus ada seminggu baru dia respon. nggak gitu, maksudnya terus saya harus bagaimana, betul nggak? Iya. Anak kan Mas Lim kan nggak disupport sama pemerintah untuk biaya-biaya pengobatannya pasien. Kan Mas Lim sudah kasih pengobatan nggak boleh bayar, betul ya Pak ya? Ini datang yang kedua ya. Nah terus habis gitu, nah mengenai media yang dibawa pulang ya otomatis diganti. Kalau nggak dibawa pulang royoan, rebutan, betul nggak? Nah terus habis itu untuk produksi lagi duitnya sopo, ya kan? Iya Pak Bandi, betul ya? Iya betul. Nah Pak Bandi ini sudah hitungannya mantelat ketemu Master Lim. Berapa tahun setelah berobat ke sana kemari Pak Andi baru ke Master Lim? Kalau berobat keluar itu sampai 2 tahun lah. 2 tahunan ya. Iya, tapi memang sakitnya itu
disertai fisik, nggak hanya Ah. mata toh. Gitu. Fisiknya juga. Iya. Jadi fisik udah 90%, mata udah 60% lah. Kalau sekarang Iya. setelah berobat ke Mas Salim. Iya. Kalau yang fisik kan keluar, maksudnya. Keluar. Muka bakar. Luka bakar. Iya. Itu dispray pakai spraynya Mas Salim, Pak Bani. Oh, kesini udah lumayan Pak, enak. Udah enak langsung. Kayak ada luka bakar. Jadi sakitnya itu antara medis maupun non medis. Iya. Di medis tidak nemu penyakitnya. Mata nggak nemu. Mata juga nemu. Kalau yang fisik nemu. Dulunya kalau berobat ke alternatif itu yang gurunya yang bisa manggil malaikat katanya itu keluar paku ya sama kawat ya. Iya, gurunya tinampi. Iya. Begitu berobat ke sini nggak ada tuh pakunya, nggak ada kawatnya. Ya kan? Dokternya sendiri bilang Pak, Mas, silakan ke itu bagus. Ya. Oh iya, Terus- ngomong dia. Iya, terus ini tinggal medisnya sampean untuk non medisnya sudah ada. Oh. Jadi lanjutkan sampai sembuh. Begitu. Oh. Jadi yang gurunya itu bilang Iya. suruh teruskan ke Master Lim gitu. Iya. Betul. Banyak yang lain tapi terbaik Mas Lim. Ngomong gitu lah. Iya. Padahal dia tidak kenal. Udah kenal. Hanya saya menyebutkan saja namanya Mas Lim, alamatnya. Ya lihat, iya bagus ini bagus. Lanjutkan. Jangan ke lain. Gitu. Ngomong gitu. Iya. Seorang gurunya yang bisa manggil malaikat katanya ya. Ngomongnya bagus Mas Lim. Saya juga nggak kenal ya. Kalau gurunya malah nggak bisa manggil malaikat. Nggak bisa ya? Hanya tinampinya itu. Ya. Bisa ya. Iya. Tapi saya ingin tahu juga malaikat mana yang dipanggil. Tapi dimarahi itu. Oh viral itu. Iya. Bikin viral aja. Itu bahaya itu. Jadi nggak usah bikin sensasi lah ya. Hitungannya kalau saya mau bikin sensasi nanti viral jadi perkara dipanggil-panggil, waduh. Mau saya ngobatin orang kok oleh bayar kok malah repot ya. Wis mending ini aja. Yang penting pasien datang minta tolong diobatin, mari mole ya kan? Mari ya wis. Tinampi itu gini, Mas Jan. Dulu itu tinggalnya di daerah Gedangan sini sama suaminya. Dulu itu hanya rosokan dia itu. Hanya rasakan. Nah, dia dapat mujizat, terus ya dia juga punya guru, Berguru. akhirnya buka itu. Dia. Nah, oke ya. Kaya raya. Kaya raya Pak, penginap. Ini loh Pak, ini loh Pak pernah ke sini. Dan 300 sana, udah ditarget 300. Target 300. Satu orang 300. Saya tak target satu orang 300 biro ya. Lalu bapak 5, 6 itu 89. Minimal itu dapat aqua 5. Aqua besar. Ini loh cuti loh pernah ke sana Pak. Dapat aqua 1 liter 1 botol, Pak. Nggak dapat 5. Nah, Kan waktu mau ke sana itu bayarnya kan ada kayak 3 golongan gitu yang pengobatan masyarakat biasa itu bayarnya 100, terus yang private 1.500.000 sama yang tali pocong itu 5 juta. tali pocong. Heeh. Maksudnya gimana? Apa yang orang-orang kena santet itu loh, kayak anunya ditarik gitu. Tapi lo gratis ya. Enggak. Kuning sih itu. Biasanya rasanya Ning situ nanti support. Ditarik malah nih ya. Itu sebenarnya gurunya melarang Pak, terus terang melarang untuk dibisniskan. Tapi dia udah gimana lagi, sudah gila kan? Ya itu nanti akan terima sendiri kok. Akan terima sendiri ya. Iya akibatnya. Tumbalnya ya itu kan Iya. ya. Belum aja katanya begitu. Udah saya larang katanya, udah saya larang nggak boleh dipakai untuk bisnis. Ya. Itu mujizat dari Tuhan untuk membantu orang susah. Kenapa kok gitu no? Kok buat cari kekayaan nggak boleh. boleh bayar tapi mungkin di bawah pasan agak 50.000 gitu Iya. mungkin ya itu kan membantu namanya.
bukan untuk ongkos ganti air apa gitu. Itu malah ada penginapannya, Pak. Ada, Iya, ada dia penginapan. punya. Ya nggak apa-apa kalau Tangganya juga bayar ya. nggak apa-apa, tapi pengobatannya habis gitu karena pemberian Tuhan itu kan untuk Makanya, Nah, Mas, dia udah lupa itu. logikanya gini. Itu pemberian Tuhan atau pemberian hantu? nah, itu Loh, ini kan ngomong apa ono lho. kan tipis-tipis bedanya. Oh iya. Kan seperti Mas Lim bilang ini pure Tuhan kasih, Mas Lim bukan belajar. Maka nih, sebetulnya yang keluar itu bayar, loh, tapi yang keluar nggak boleh bayar. Dan itu sudah berlaku sudah kurang lebih 10 tahun. Ya. Kalau mau tahu singkat cerita, Mas Lim pertama kali itu pegawai, ya. Itu gaji 4,5 juta. Apa? Air. Air yang bayar. Iya tuh, gue mulai. Iya toh. Ya Bu ya. Lah gue mulai 1 dus 2 dus gak bayar ya gue pick up sekalian. Iya toh. Nah. Jadi gini. Pertama kali ya. Ibaratnya Mas Lim ngobatin itu masih kerja ikut orang, gaji 4,5 juta, habis itu naik jadi 7,5 juta. Baru naik gaji nih. Nah, cuman gara-gara satu orang tukang bakso diobatin malam itu, ceritanya kemana-mana. Jadi saya belum masuk rumah itu ada 6 orang berobat, saya obati di luar pagar. Besoknya lebih dari 50 orang. Tak pikir selesai ya, besoknya lebih lagi dari 50 orang terus seperti itu. Nah, singkat cerita dapat seminggu, saya pamitan sama mantan bos saya, sama bos saya itu. Ya. Aku tak resign ya. Lho kok sakno aku. Kalau aku kerja ikut kamu kan luar kota, luar pulau. Pasienku keleleran. Sedangkan mereka yang datang tidak ada satupun yang boleh bayar. Bahkan mereka kemarin usul ya, gimana kalau sukarela? Saya bilang, waktu itu zaman itu 5.000 bisa buat beli beras 1 kilo. Nah, kalau sukarela ya kasihan. Sudah gak oleh bayar. Gitu masih difitnah. Dibilang suruh beli obat apa segala macem ya. Ya udah. Singkat cerita gaji 7,5 itu saya tinggalkan. Demi ngobatin pasien yang notabene sehari lebih dari 50 orang yang gak boleh bayar. Sampai anak buahku ngomong gini, "Bapak itu wis amal tekor meneh jadi." Sampai seperti itu. Ya. Tapi saya bilang apa? Nolong orang itu ndak ada ruginya. Singkat cerita 3 bulan berlalu, Tuhan ngomong saya pergi ke Kalimantan. Kalimantan mana saya nggak tahu. Ya udah saya tinggal pamitan sama mantan bos saya. Aku mau ke Kalimantan. Ya cuman sekedar ngasih tahu karena kan sudah nggak ada hubungan pegawai kan sebenarnya. Cuman karena dia itu sebenarnya bukan bos gimana ya, karena sebenarnya teman baik. Ya. Yang niatnya memang nolong saya. Waktu itu kondisi ekonomi saya kan memang sempat jatuh. Dulunya saya ini sempat jadi miliarder sebelum jadi sales lagi ke sana itu. Ya, sempat jatuh lagi, terus dia rekrut saya untuk jadi salesnya. Singkat cerita, begitu saya pamitan sama dia ditanya, sekalian jual bahan no katanya, bahan yang dulu saya nyeles. Terus saya bilang enggak apa-apa ta, ya enggak apa-apa no, enggak nanti takutnya sama istrimu nanti dibilang udah pinter sekarang buka dewe. Yo ndak no katanya gitu. Singkat cerita, saya Kalimantan nggak tahu 3 hari menjelang hari H Tuhan ngomong Balikpapan. Saya ke Balikpapan, nggak segampang itu nyari kontrakan sulit banget. Akhirnya saya ke Samarinda tambah ruwet. Akhirnya saya telepon istri saya tak pulang ya. Apa angel golek kontrakan. Akhirnya istri saya yang ke sana. Jadi saya dari Samarinda ke Balikpapan, istri saya dari Surabaya ke Balikpapan. Ya, temuan di sana. Langsung ketemu kontrakan di Jalan Tumaritis, MT Haryono itu. Padahal saya sudah pernah lewat sana, tapi nggak tahu tulisannya kecil di pojok. Itu saya yang tahu. Singkat cerita boleh kontrak setahun. Ya. Nah, dari situ berkembang. Cuman setahun, mau perpanjangan tahun kedua, jembatan yang bisa dilewati itu retak. Jadi truk nggak boleh masuk. Akhirnya apa? Harus pindah. Nah, tahun kedua kita pindah di ruko.
Ruko di Balikpapan Regency, sampingnya waterpark kolam renang. Nyewa ruko di sana 2 tahun. Nah, singkat cerita, sukses. Nah, setelah sukses, hari ini semua saya tinggalkan. Tutup semua. Umur 40 saya bilang sama istri saya nggak mau kerja. Saya mau fokus ngobatin orang. Sampai 250.000 orang itu terobati. Istri saya juga diam aja. Ya. Nah, dari situ akhirnya sampai hari ini sudah berlaku hampir 4 tahun saya fokus ngobatin orang. Sebenarnya kalau ngobatin sudah kurang lebih 10 tahun. Dan dari pertama sampai detik ini tidak ada satupun yang boleh bayar. Kecuali medianya dibawa pulang otomatis ya. Ya. Sing waras ngalah ya. Soalnya ada kapan hari yang ngomong seperti itu. Gombal nggak boleh bayar. Ujung-ujungnya selalu beli airnya. 20.000, 10 sudah 200.000. Sekarang nggak ada zamannya gratis, bos, kencing aja bayar. Ya, saya cuma catat namanya Malang Sendi. Jadi dia orang Malang sakit sendi. Nah kayak ibu cuma sakit sendi, hitungannya cuma menit aja ya, langsung baik. Itu bukan sendi aja ibu, ini hitungannya pinggang tembus ke perut itu, ya kan? Nah kalau dia spray aja sudah sembuh, tapi berhubung dia pemikirannya negatif, mau berobat ke ujung langit pun nggak akan bisa sembuh. Kenapa? Terus saya telepon nggak berani ngangkat, saya video call nggak berani ngangkat, saya WA, denger ya, yang suruh beli itu siapa? Selama pulang nggak bawa apa-apa, ya nggak boleh bayar sama sekali. Nah kalau kamu pulang dibawa airnya, dibawa spraynya, dibawa tetesnya, nah kali ganti kabeh orang yang mau ya pak ya, mau ya, logika aja. Dia itu loh buat dia sendiri, bukan buat saya. Nggak ono mahar-maharan, nggak mau rokok sak slop apa-apa. Iya toh? Loh itu loh. Nah, dari situ ya sudahlah. Yang nggak percaya silakan cari jalan kesembuhannya sendiri. Yang percaya ya monggo. Selama Mas Lim ada waktu, datang. Yang penting janjian dulu. Jangan sewaktu-waktu. Kemarin ada yang biasanya Kemis ada. Kemis tanpa janjian nongol ke sini. Akhirnya apa? Ya kecelek, saya nggak ada di rumah. Kenapa? Wong ini bukan nggak praktek kok, ya nggak ngikutin standar. Nah kemarin handphone saya rusak, bingung saya. Yang bingung saya. Kenapa? Pasiennya pasti lebih bingung lagi. Kok nggak update status ya? Kok nggak ada update-nya ya? Makanya kemarin saya sudah ganti LCD, udah singkat. Saya langsung malam itu juga jadi. Ya berapa? 500 ya, udah bayar ya daripada nanti nunggu besok lagi. Ya, akhirnya selesai ini masih isolasian. Nah, beberapa yang hubungi saya kok nggak dibales loh ya, pembales handphone rusak. Ya, isolasian. Tapi udah selesai udah. Terus hari itu juga anak saya langsung beli handphone lah. Kan di Royal Plaza kan di atas ada lantai 2 kan. Langsung saya ke sana, lihat-lihat yang paling bagus ini T11 ya. Ya, yang paling mahal langsung dibayar tunai sama anak saya, M-banking lah. Ya. Jadi termasuk servisnya aja dibayarin anak saya loh ya pun. Bayangkan anak usia 18 tahun bisa belikan handphone kokonya, mamanya, papanya, ya, seperti itu. Apa nggak bangga orang tuanya? Ya. Anak umur segitu biasanya masih ngabisin uang orang tuanya, betul nggak? Jalan-jalan minta uang, pergi sama temannya minta uang. Ini enggak, bisa traktir engkongnya, traktir makan rujak yang paling mahal di Delta itu. Ya habis 51 satu porsi. Ya. Nah, terus habis itu bisa belikan sandal bapak saya, bisa belikan baju mama saya, loh bangga papanya. Ya. Hitungannya sekarang kalau ngomong beli apa, wah piro bayar, nggak bisa menghasilkan. Hitungannya sudah punya usaha sendiri. Biasanya anak umur segitu masih minta orang tuanya. Sekarang sudah diberkati sukses. Ya. Kucingnya aja ada 80 ekor. 1 ekor. Yang itu permanen ya?
Bukan di Delta. Oh, Delta. Ya, Royal ini kan sampai tanggal 20 ini aja. Ya. Belum ada anjing, belum ada iguana, belum sulcata, belum Peter Dragon, ya, terus kelinci, marmut, terus apalagi tuh? Hamster, sugar glider, landak mini, kura-kura, wes macam-macam. Kayak keongnya ada, ya. Ini komplit musang juga ada di sana, ya. Dan sewanya itu bisa dibilang terbesar se-Jawa Timur, Jawa Tengah, nggak tahu kalau Jawa Barat. Pet shop terbesar 200 meter persegi di dalamnya mall, ya, punya satu orang, ya. Lain cerita kalau yang di Surabaya Barat itu kan punya perorangan, ini punya satu orang, satu lorong, nah, gitu loh. Jadi orang tuanya sampai kemarin, sampai teman-temannya itu ada yang tanya, kok pinter kamu bisa kayak gini? Dia bilang apa? Papanya yang pinter. Jadi dididik sama papanya cara, ya, mandiri, bisa menghasilkan seorang anak perempuan, bisa wirausaha, nggak tergantung suami. Nanti sudah punya usaha sendiri. Dan situ banyak anak laki-laki yang ngesiri anak saya. Hadepin dulu bapaknya. Ya. Oh iya, seleksi alam kan. Kalau benar-benar serius, ya, sepadan, ya, kira-kira layak, baru. Kalau enggak, sorry, berteman saja boleh, ya. Banyak, bukan cuman sesama pengusaha hewan, banyak pengunjung juga, ya, bahkan pilot, ya. Kemarin main-main di Delta, akhirnya didatengin ke Royal, sampai seperti itunya. Ya. Hadepin dulu bapaknya dulu, ya. Sampai sebagaimana seriusnya, sampai bagaimana, ya. Oke, boleh buka mata, selesai. Oke, oke, dihabisin satu kinya, ya. Nah, ini anaknya. Nah, sini aja nggak apa-apa aja. Ya, ya. Nah, ini anak saya yang pertama yang mau kuliah ke Australia. Ini sudah lulus D3 Australia, mau lanjut S1. Ya. Nah, ini saya yang kedua yang punya pet shop, ini. Masuk YouTube-nya Mas Lim ya. Ya. Itu yang punya usaha itu. Nah, segitu, ya. Jadi pagi-pagi pulangnya malam, tutupnya mall, pagi sudah berangkat kerja lagi. Ya. Ya. Semua anak saya didik mereka sampai mereka tua pun harus rukun. Ya, harus bantu satu dengan yang lain. Nggak boleh ada individu. Sudah menikah pun suami atau istrinya jangan cawe-cawe. Jangan ikut-ikut. Mereka bertiga sudah saya didik untuk rukun. Ya. Ada siapa yang perlu ditolong, ditolong. Ya. Jadi nanti kalau punya calonnya mereka, saya tanyain dulu, saya integrasi, bersedia nggak usah ikut-ikut urusan adik kakak ini. Dalam arti kalau bisa rukun. Iya. Ya. Mereka kalau kadang nggak cocok, cuman sebentar aja, cuman beda pendapat lah, itu balik. Cuman berapa menit aja, nggak sampai ilo-iloan atau enggak. Jadi mereka memang benar saya didik untuk, ya, satu dengan yang lain itu saling memiliki, ya. Oke, yang terakhir ya, adiknya mau dites dulu jarak yang sama, baru 20 menit, ya, jarak yang sama, maju dikit, ya. Coba dibaca. Coba baca lagi. Enggak, dari atas saja.
keliru, tapi sudah turun dari baris ke itu nggak kebaca, sekarang kebaca, bawahnya pun kebaca, betul? Betul nggak? Mau lebih terang lagi nggak? Oke, sudah dihabiskan Satsuki-nya? Tetes yang terakhir ya. Nah. Ya. Oh, terbukti ya Bu ya, baru sekali kan datang. Nah, jadi kalau cuman mata minus adalah gampang. Asal rutin, bukan bim salah bim. Ya. Saya belum mengetahui minus apa saya nggak tahu. Cuma saya tuh nggak mentolong. Pasti minus Bu. Oh minus. Minus ada silindernya karena dia lihat double sama kabur, betul ya dia? Kabur sama double ada silindernya karena kebiasaan dia kalau nggak kelihatan dimercing-mercikan itu, disipit-sipitkan. Nggak ada namanya minus turunan itu. Diabetes Ya. turunan. Nah, diabetes itu bukan penyakit turunan. Ya. Pola makan Saya paling nggak suka kalau ada yang ngomong diabetes itu penyakit turunan. Ya, kenapa? Tuhan tidak pernah menurunkan suatu penyakit. Yang ada adalah pola hidup yang diturunkan. Contoh, ibu masak apa? Masak anaknya mau makan lain. Iya. Ibu suka manis, ibu masak manis-manis, anaknya masuk makan yang lain. Jajan di luar kan nggak mungkin. Betul. Nah, itulah pola hidup yang diturunkan. Bukan diabetes itu bukan penyakit keturunan. Ya, oke nah. Contoh nih, ibu kalau lihat TV deket-deket, anaknya juga ngikut deket, betul nggak? Iya. Nah ya udah itu. Ibunya minus, anaknya ikut minus. Jadi bukan nah. Kan namanya anak kecil kan ngelihat orang tuanya. Menirukan perilaku orang tuanya. Iya, ini. Oke, bagus. Sudah? Nangis terus Akila dengarin hari ini rewel. Ya, rewel. Hmm. Antara ngantuk. Saya Ya. tadi kan Nggak tidur. iya. Hmm. Dah. Dulu ay. Ya. Kakinya udah dispray Bu? Udah. Nah. Kalau ini cuma agak dalam aja. Mm-mm. Nah, tak spray. Badannya habis, rambutnya rontok, kena paru-paru itu. Nah, seperti yang saya bilang di awal, ya, kesembuhan yang Bapak Ibu alami itu kalau kepingin jauh lebih cepat, ceritakan ke banyak orang. Seperti Tuti sudah pernah ngalami, ya, dari Citra cerita ke Tuti cerita ke Bu Nasib, ya, terus Tuti cerita juga ke Bu Wiwi yang kena kanker payudara itu, ya, Bu Nasib cerita ke Regi, ya, semuanya ikut sembuh. Regi bahkan sekarang sudah jadi angkatan laut yang awalnya cuma mata minus, ya, berarti yang nguji kan negara itu. Kalau minus kan nggak mungkin masuk dia, ya, sudah lulus. Akhirnya teman-temannya Yuda sekarang ikut berobat juga. Dulunya nggak rutin, sekarang rutin Yuda karena melihat temannya sudah jadi angkatan laut, teman satu komplek, ya. Ya itu tadi, ya, kalau cuma minus sih udahlah gampang. Tapi ya itu tadi di Facebooknya solusi penyembuhan mata minus itu kan judulnya solusi penyembuhan mata minus, tapi isinya curhat, isinya bakul obat, ya, bakul kacamata, bakul obat, terus pemuja lasik, ya. Saya bilang pemuja lasik karena dia mengutamakan lasik. Nah sekarang kalau lasik bisa, kenapa sampai detik ini tidak ada satupun tenaga medis yang dilasik? Ayo, kalau bisa cari siapa satu orang saja, baik di Indonesia maupun di luar negeri, tenaga medis, baik dokter maupun perawat yang pernah dilasik. Cari di Google yang sumber informasi, nggak nemu.
Nah sedangkan kalau mereka sendiri nggak mau dilasik, kenapa kok pasiennya harus dilasik? Bukan percobaan, Bu. Podo ae kalau seumpama ibu pingin soge mendadak, yo nang dukun. Betul nggak? Dukunnya lu gak soge. Kenapa? Karena ada tumbalnya. Loh, saya ngomong belak-belakan loh ini. Masuk YouTube saya loh. Ya. Nah, kenapa kok mereka nggak mau dilasik? Karena tahu akan bakalan minus lagi dan tambah parah. Ya seperti tumbal tadi itu. Makanya mereka lebih milih kacamata. Betul nggak omongan saya ini? Itu loh. Nah, saya pernah dengar YouTube-nya Daud Tony. Dia dulu mantan dukun terkenal yang jaga SBY selama 10 tahun. Jadi SBY menjabat 10 tahun itu yang jaga itu Daud Tony. Ya, dulu dukun tersantet terkenal, dukun sakti. Yang perang sama Sai Baba yang di India itu, yang orang terkenal itu. Ya. Ya. Itu dia bilang apa? Neneknya Joko Sati terkenal itu, kalau orang barang hilang tanya ke dia, ketemu pasti. Sedangkan ayamnya sendiri hilang, nggak dicari. Loh, serius ini. Terus dia tanya ke neneknya, loh, Mbah, kenapa kok nggak dicari? Biar hilang. Nilainya tidak sepadan dengan tumbalnya. Gitu loh. Jadi kalau barang hilang jangan ke dukun. Relakan saja. Anggap aja ada yang lebih mementingkan, lebih perlu. Ya, daripada tumbalnya lebih parah lagi dari nggak sepadan sama nilai. Ya, itu loh. Kadang kan orang itu nggak ngerti ya, makanya saya ungkap semua di YouTube saya. Ya, ada orang ini barang hilang, cuma apa anting-anting, mari ngono dukun. Ya, terus mari ngono marinan dukun ketemu, sing hilang apa? Kalung jiwa, apa kalung gelang apa tambah akeh apa? Ya. Cuma anting-anting, ya, nggak sepadan. Kalau hilang anggaplah ada yang lebih membutuhkan lah. Sudahlah, anggap aja amal. Ya, kucing saya hilang di mall, udahlah. Barangkali yang nemu bisa merawatnya lebih bagus lagi, atau kalau dijual dia bisa buat makan. Sudah saya relakan. Tetap aturan ada, lapor dulu security posko, ya, CCTV dilihat, dicek, nggak nemu ya sudah direlakan. Ya, ini ya seperti itu. Ya, mungkin ada siapa-siapa yang nggak nuduh, mungkin ya pas lepas ditemu orang, ya kan? Ya sudah, saya anggap itu rezekinya orang itu, dia butuh buat makan, dah. Ya, intinya kayak gitu. Jangan dicari, relakan saja. Ya, apalagi sampai ke dukun, wah itu keliru. Kenapa? Nanti hilangnya lebih besar dari itu. Ya, kalau kita berharap sama setan, yo akhirnya tumbalnya pasti ada. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan itu tidak pernah minta imbalan. Ya, ini gitu. Nah, itulah yang saya alami sampai hari ini. Ya. Kalau andai kata kita berharap sama Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Orang tanya ke saya, Mas Lim ngobatin orang nggak boleh bayar. Terus Mas Lim makannya dari mana? Lah buktinya anak saya yang diberkati. Iya kan? Yang seperti saya bilang tadi, anak usia 18 tahun bisa belikan handphone mamanya, kokonya, papanya. Dan handphone nggak murah loh ya. Yang terbaru. Yang paling mahal merek itu loh. Loh itu. Jadi nggak yang sedang-sedengannya harga 1-2 jutaan, enggak. Ya itu. Jadi dibelikan yang terbaik. Dari mana? Ya dari Mas Lim. Bisa nolong orang, anaknya sekarang diberkati. Didatangkan pembeli-pembeli, entah dari Banyuwangi, entah dari Madura. Ya, intinya dari segala penjuru sampai seberang lautan. Nah, Madura kan nyebrang laut ya. Nah, itu seperti itu. Iya, kalau saya doanya gitu. Datangkan pembeli Tuhan dari barat, timur, utara, selatan, pusat sampai ke seberang lautan. Orang Madura datang beli kucing, ya, beli sugar glider, ya, beli landak mini, dibawa ke Madura, karena di sana nggak ada.
Berarti kan doa saya terjawab. Dari seberang lautan pun datang beli ke tempat anak saya. Malah anak saya ini kalau bisa dibilang buka pet shop ini nggak ada setengah tahun. 1 tahun nggak ada, setengah tahunan lah. Baru September kemarin sudah terkenal jadi pet shop terbesar. Kelasnya mall bisa nyewa 200 meter persegi. Dari mana kalau bukan belas kasihan Tuhan? Dan Delta itu seumur-umur nggak pernah ada pet shop. Pertama kali ya anak saya dipercayakan 1 lorong itu. Itu kalau bukan Tuhan yang gerakkan nggak mungkin. Lantai berapa, Mas? Lantai 3. Sampingnya Gunung Agung. Itu kan aneh kan? Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin. Bukan karena bapaknya punya modal gede untuk nyewa, enggak. Karena belas kasihan Tuhan. Dari mana? Dari ngobatin orang. Sebelumnya pun saya sudah bilang sama yang manajemennya, kalau saya hari-hari ngobatin orang. Bahkan dia minta saya nyewa 1 tempat untuk pengobatan di sana. Lah kalau nyewa ya mau Bu, aku ngobatin orang golem bayar. Nanti kasih gratis ya mungkin saya pertimbangkan. Daripada om aku dikebeki uang ini mending tak obatin di mall sekalian, saya jaga pet shopnya anak saya sekalian. Ya pernah Pak Alim pernah saya obatin di sana. Ya. Beberapa sering saya obatin di sana. Nggak pernah ketemu Pak Halim ya saya. Minggu jam 10 atau sesuai jamnya saya. Berarti 1 minggu sekali hari Minggu ya? Ya, dia rebut tetes sendiri di rumah. Dia kan punya tetesannya. Pak Halim sudah sembuh total 100% dari total nggak lihat. Iya. 4 dokter bahkan profesor menyatakan sudah nggak fungsi dan nggak bisa disembuhkan. Kenyataannya sekarang sudah sembuh 100%. Rekam medisnya 1 album kalau mau tahu di YouTube saya. Di thumbnailnya glukoma judulnya. Ya. Nah, makanya saya bilang ini bukan sulapan. Ya. Harus rutin. Ada orang yang bilang, saya habis Satsukinya sudah 20 dus Pak Halim loh, 200 dus saya ada. Tapi sembuh. Dulunya habis 100 juta lebih nggak sembuh. Ya. Oh. Itu pun 200 dus bukan cuma dia, buat istrinya, buat anaknya juga. Dan semuanya ikut sembuh. Istrinya umur 65 lihat komputer tanpa kacamata. Anak muda pun kalah. Ya, gitu. Oke, sudah selesai. Boleh buka mata, selesai. Ya. Dokter, ini Satsuki ini kandungannya sama dengan yang spray. Beda ya? Satsuki sama spray banyak spraynya kandungannya. Kolagennya banyak. Makanya saya bikin spray ini dari 35 tetes dari Master Lim. Kalau yang putih ini saya bikin 50 tetes. Ya. Terus habis gitu, kalau orang nggak bisa dikirim Satsukinya karena di luar negeri atau di kayak kemarin di Riau pesisir ya, ongkos kirimnya mahal. Ya, akhirnya saya suruh bikin air yang bisa dia minum, tetesin 2 tetes ini. Penggantinya Satsuki, baik yang di Malaysia kemarin tuh tanpa Satsuki dengan tetesan Master Lim 2 tetes. Ya, seperti itu caranya. Ya. Berarti kalau yang tetes itu bukan berarti harus di mata ya, bisa ditetes. Oh ya, diminumkan tadi untuk organ dalam juga melancarkan peredaran darah. Di telinga juga bisa, di hidung juga bisa ya. Multifungsi lah ya. Oke, adiknya tes lagi jarak yang sama. Sudah 30 menit. Ya. Oke. Cepat aja baca yang keras. Bawahnya? Gak ada set. Salah, masihan. UP. Nah, UPN ya. Oke, enggak apa-apa. Logikanya ya kan? Sudah turun 2 baris. Yang awalnya OCL enggak kelihatan, sekarang UPN sudah mulai P-nya enggak kebaca, N-nya kebaca. Betul, Dek? Nah, ini tanpa disentuh. Nah, kalau tanpa disentuh ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja pada siapa saja asal punya media pengobatannya. Oke, sudah selesai semua? Nah ya? Oke, boleh pulang ya.